Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang teman-teman, apa kabar? Senang sekali hari ini saya Windy Hapsari bisa hadir di tengah-tengah Anda semua dalam program Sindo Goes to Campus. Gen Sindo merupakan section khusus di koran Sindo dan kanal di sindonews.com yang menyajikan informasi lengkap seputar anak muda dengan tema beragam. Mulai dari tren, fashion, musik, film, traveling, lifestyle, hingga pendidikan. Jadi, jika ingin tahu tren terbaru anak muda kekinian, kalian harus baca rubrik Gen Sindo di koran Sindo setiap hari Sabtu atau di kanal Gen Sindo di sindonews.com. Sebuah program yang rutin diselenggarakan Sindo Media sebagai bentuk komitmen kami untuk membuka ruang kolaborasi dengan berbagai sivitas akademika dari berbagai kampus di seluruh Indonesia. Dan dalam kesempatan kali ini sungguh sebuah kehormatan yang luar biasa. Terlebih sebentar lagi kita akan berulang tahun nih Sindo News yang ke-8 pada tanggal 4 Juli nanti. Karena kami hari ini juga bisa berkolaborasi dengan luar biasa dengan kerjasama yang sangat baik dengan salah satu universitas tersohor di Riau, yaitu Universitas Islam Riau. Saya ingin menyapa dulu teman-teman di Riau. Apa kabar teman-teman semua? Di sini sudah banyak sekali yang bergabung. Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat. Sudah ada hampir lebih dari 100 mahasiswa yang bergabung di sini. Saya juga bisa melihat energi yang luar biasa dari teman-teman semua dan energinya juga terasa loh sampai Jakarta. Nah, tak lupa saya juga ucapkan selamat bergabung buat teman-teman yang mengikuti acara ini melalui channel YouTube kami. Apa kabar semua? Terima kasih sudah bergabung dengan kami semua. Nah, hari ini kita akan sama-sama membahas sebuah topik yang menarik dan juga menggelitik, yaitu peran media meredam isu diskriminasi sosial. Kasus tewasnya George Floyd 25 Mei lalu di Amerika Serikat telah memunculkan gelombang kemarahan, tak hanya bagi warga Amerika Serikat sendiri, tapi juga masyarakat global termasuk Indonesia. Peristiwa ini sekaligus menggugah kesadaran kita betapa praktek diskriminasi sosial nyatanya masih terjadi di mana-mana dalam berbagai bentuk dan dalam berbagai rupa. Terlebih, aksi ini telah berujung pada konflik terbuka yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Lantas, apakah bebas dari diskriminasi adalah sebuah keniscayaan? Dan bagaimana pula peran media dalam meredam aksi diskriminasi sosial ini? Kita akan bahas sama-sama hari ini. Dan kita akan bahas tuntas, semoga-moga bisa mendapatkan solusinya juga hari ini. Nah, untuk membahas hal ini saya telah terhubung dengan 3 narasumber saya. Yang pertama adalah Pak Dr. Syahrul Akmal-Latif MSI. Pak Syahrul ini adalah kriminolog yang saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Halo Pak Syahrul, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Pak Syahrul, selamat ya atas dilantiknya Bapak nih, kan Bapak baru dilantik 2 bulan lalu ya Pak menjadi dekan di Visipol UIR. Semoga amanah. Bocor beritanya ya. Iya Pak, saya selalu update berita di Indonesia. Iya, kita bisa lari sih. Selamat dan semoga bisa menjalankan tugas dengan baik ya Pak ya. Amin, amin. Dan dapat bocoran juga nih katanya Bapak dosen favorit anak-anak kriminologi UIR nih Pak. Iya, mudah-mudahan demikian Pak Kai. Dan suka memancing ya Pak ya? Iya, bola juga olahraga. Oh, suka memancing dan suka bola, lengkap. Namanya rahasia, namanya muncul diketahui. Oke, siap Pak. Oke, untuk pembicara kedua, saya akan perkenalkan namanya Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian MSI. Beliau adalah ahli ilmu pemerintahan dan saat ini menjabat sebagai Kepala Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau. Assalamualaikum Pak Ranggi, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak Wendy, kabar baik, alhamdulillah sehat semuanya. Sehat semuanya Pak, alhamdulillah. Nah ini juga sosok yang sangat inspiratif ya, karena ternyata usianya masih sangat muda. 86, kelahiran 86, benar ya Pak Ranggi ya? Dan betul. Usia masih milenial berarti ya masih milenial betul. Dan 34 ya Pak.
dan di Betul, usia 34 34. sudah bisa menyandang gelar sebagai doktor ahli ilmu Alhamdulillah. pemerintahan. Itu luar biasa. Moga-moga teman-teman yang hadir di sini juga bisa terinspirasi ya dari Pak Ranggi ini. Dan Amin, konon amin. katanya juga suka bola nih Pak ya. Betul, saya kalau main satu tim sama Pak Sarul. Oh gitu. Nah, saya Terakhir main tukang kapan umpan Pak? aja. Oh tukang Terakhir umpan. terakhir main hari Jumat yang lalu. Oh siap, berarti sekarang Nah, sudah bertenaga ya Pak ya, untuk mengikuti diskusi hari ini. insya Allah, Nah untuk alhamdulillah. ya siap, dan untuk pembicara berikutnya adalah Mas Jaka Susila. Mas Jaka Susila adalah pemimpin redaksi dari Sindo Media. Mas Jaka, apa kabar? Halo, baik. Assalamualaikum. Pak Sarul, Pak Ranggi, apa Waalaikumsalam. kabar? Alhamdulillah baik, Mas Jaka sehat. Sehat, Alhamdulillah. Oke, nah Mas Jaka ini juga sama hobinya ternyata sama Pak Ranggi dan Pak Sahrul. Suka bola ya Mas ya? Ya, istirahat dulu. Menikusnya kena. Masya Allah. Dan sekarang lagi aktif bersepeda ya Mas ya? Udah bersepeda hari ini Mas? Hari ini tadi rencana bersepeda agak jauh, tapi gerimis. Akhirnya bersepeda cuma 5 kilo aja. Ya, pakai sendal aja, keluar komplek gitu aja. Tapi cukup lah ya, Untuk sudah bisa membuat energi apa namanya keluar semua ya. Oke, ya, untuk terapi dan kaki. terapi kaki benar. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir di sini, baik yang bergabung melalui webinar maupun dari YouTube Live. Dan saya ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk bisa berpartisipasi nanti, baik dalam bentuk pertanyaan maupun komentar. Dan bagi yang tergabung dalam Zoom webinar bisa langsung bertanya kepada narasumber dengan memberikan tanda kepada kami. Sementara untuk yang join melalui YouTube bisa langsung menuliskan di kolom komen. Nanti akan langsung disampaikan ke narasumber. Nah, ini yang menarik juga, kembali saya ingatkan terus-menerus. Hari ini kita menggelar kompetisi. Kompetisi menulis bagi seluruh peserta webinar, baik yang tergabung di webinar Zoom maupun yang tergabung dalam YouTube Live. Nah, teman-teman bisa menulis resume hasil diskusi hari ini dan kemudian bisa mengirimkan ke email yang nanti akan tertera di layar. Bisa dikumpulkan paling lambat Jumat ini, 26 Juni. Dan nanti akan diumumkan pada tanggal 30 Juni. Hadiahnya menarik loh. Anda teman-teman bisa berkesempatan untuk mendapatkan hadiah uang Rp500.000 untuk 2 pemenang dan dari pihak Fakultas Visipol UIR. So do your best guys, jangan lewatkan kesempatan ini, lumayan buat nambahin uang jajan, oke? Nah, sekarang kita langsung masuk saja pada sesi diskusi dengan para narasumber kita semua. Dan untuk kesempatan pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Syahrul untuk menyampaikan pemaparannya, Pak. Silakan Pak Syahrul, kami berikan kesempatan pada Bapak pertama kali. Oke. Mungkin bisa diceritakan bagaimana fenomena isu diskriminasi sosial di Indonesia, dan mungkin bisa jelaskan bagaimana dengan level of urgensinya, Pak. Dan bisa juga diceritakan dalam konteks tidak hanya nasional, tapi juga regional, dalam arti bagaimana dengan kondisi di Riau sendiri. Seperti itu. Silakan Pak Syahrul untuk menyampaikan paparannya. Oke, di manakah Pak Syahrul? Pak Sarul video bising ya. Pak Sarul video bising. Oke, Pak Syahrul. Apakah terputus koneksinya dengan Pak Syahrul? Oke, mungkin ada sedikit masalah teknis dengan Pak Syahrul. Saya berikan kesempatan kalau gitu untuk Pak Ranggi duluan ya, Pak Ranggi ya. Mungkin bisa disampaikan pemaparan mengenai hal ini. Silakan Pak Ranggi. Ya, terima kasih Pak Wendy, narasumber yang Mbak Wendy sebagai moderator kita pada siang hari ini. Selamat datang kepada mahasiswa. Kemudian yang saya hormati Pak Jaka Susilo, ya, sebagai Pimret Sindo Media, kemudian Pak Dekan, Pak Syarul Latif, kayaknya ada kendala teknis sedikit Mbak Wendy, kita tunggu saja. Jadi izin dulu Pak Dekan nih, saya pertama dulu. Ya, jadi berbicara tentang peran media dalam meredam diskriminasi sosial. Ya, saya melihat dari kacamata ilmu pemerintahan.
kita melihat konsep media ini merupakan salah satu instrumen yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, karena ketika kita berbicara negara, kita tidak lagi berbicara tentang aspek eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tetapi ada dua hal yang melengkapi, yang terus berkembang, yakni adanya press dan adanya IT. Nah, dalam konteks ini, pers atau media ya, itu merupakan wadah penyampaian informasi yang memiliki peran yang sangat penting ya, terutama dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, yang mana informasi itu terdiri dari 3 tahapan sebelum dia menjadi sebuah informasi. Yang pertama itu adalah fakta, kemudian data, baru berubah menjadi sebuah informasi. Nah, peran media pertama adalah menangkap fakta itu. Ya, fakta itu adalah tangkapan panca indera yang mana menangkap fenomena-fenomena sosial, fenomena politik, fenomena ekonomi. Nah, fakta itu ditangkap oleh panca indera yang dicatat. Nah, jadi fakta yang dicatat dia akan menjadi sebuah data. Ya, data inilah yang nanti diolah, dikumpulkan, kemudian diberi makna. Nah, data yang diberi makna itulah disebut sebagai informasi. Nah, makanya di sini pemerintah dalam konteks media sebenarnya sudah memberikan rambu-rambu. Ya, rambu-rambu dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yaitu adanya lahirnya Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Nah, di sini jelas dalam undang-undang ini menjelaskan bahwasanya pers nasional itu sebagai wahana komunikasi massa. Ya, kemudian menyebarkan informasi, membentuk opini, ya, kemudian memberikan asas fungsi hak dan kewajiban dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional. Nah, sehingga pers ini juga dalam undang-undang ini mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum tanpa campur tangan dari pihak manapun. Nah, dalam konteks undang-undang ini makanya jelas ya, dalam konteks pemerintahan media memiliki peran yang sangat penting ya, dalam memfilter, menyaring data, fakta, data dan informasi tadi. Nah, dalam konteks tema kita yang kita angkat pada siang hari ini, karena kita berbicara aspek peranan, makanya saya menggunakan teorinya Levinson. Teori Levinson tahun 1964 yang mengatakan peranan itu diukur dengan 3 indikator atau 3 dimensi. Indikator yang pertama adalah rule, aturan. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian indikator yang kedua adalah personal. Dan indikator yang ketiga adalah struktur sosial. Nah, di sini saya ingin mencoba membedah dari 3 indikator ilmiah ini dalam perspektif peran media dalam meredam isu sosial. Nah, isu sosial di internasional kita sudah mengetahui ya, yang paling hangat dan terbaru saat ini adalah bagaimana George Floyd sebagai korban ya dari kepolisian di Amerika Serikat memunculkan reaksi yang luar biasa, ya, khususnya bagi masyarakat Amerika Serikat karena seperti membuka lembaran lama, yaitu pada tahun 1955 sampai 1968 yang mengacu pada gerakan untuk melarang diskriminasi ras Afrika dan Amerika. Yes. Kemudian pergerakan itu muncul kembali tahun 1966 sampai 1975 yang memperluas gerakan itu menjadi gerakan hak-hak sipil, ya, seperti swasembada ekonomi, kemudian politik, kebebasan berpendapat dan sebagainya. Nah, ini kan merupakan sebuah lecutan ya bagi pemerintah harus betul-betul memperhatikan dimensi diskriminasi ini menjadi hal yang paling penting. Karena kalau tidak diletak ke dalam hal atau instrumen paling penting, maka dia seperti bom waktu yang akan segera siap meledak ya. Siap meledak, ya.
Nah, kita ketahui beberapa peristiwa internasional seperti Nazi ya pada 1933, bagaimana diskriminasi ras Yahudi dengan ras Arya menimbulkan korban yang luar biasa, sampai 6 juta kalau saya tidak salah data yang saya dengarkan. Kemudian yang terbaru juga ada di Muslim Uyghur yang ada di Cina ya di Xinjiang sejak 2014. Ini menunjukkan isu-isu internasional dalam konteks diskriminasi ini menjadi hal yang sangat sensitif. Nah, kalau di Indonesia sendiri ya sebenarnya ada data yang pernah dipublikasikan tahun 2012 oleh Yayasan Denny J.A. ya, dia mengatakan bahwasanya peristiwa konflik sosial yang di Indonesia itu berlatar belakang pada suku, agama, ras, dan antar golongan atau yang kita kenal dengan SARA. Nah, di Indonesia sendiri ada 5 peristiwa besar, ya, efek daripada diskriminasi terhadap 4 faktor tadi, ya, ras, suku, ras, dan agama. Yang pertama itu seperti peristiwa konflik yang ada di Ambon, ya, kemudian konflik yang ada di Sampit, kemudian kerusuhan Mei 1998, kemudian ada di Ahmadiyah di Mataram, ya, tentang pengungsi Ahmadiyah. Kemudian yang kelima ada konflik Lampung Selatan. Nah, saya mencatat 5 ini merupakan efek daripada pemerintah yang seperti menganggap hal diskriminasi ini hal yang tidak sensitif, ya, tidak menaruh perhatian yang sangat penting. Nah, sehingga meledak menimbulkan korban jiwa yang luar biasa. Nah, makanya ke depannya pemerintah harus konsisten dan komitmen dalam memperhatikan ya isu-isu diskriminasi ini. Sebenarnya pemerintah sudah membuat ya regulasi. Yang pertama itu kalau saya inventarisir ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Nah, dalam undang-undang ini jelas tidak ada toleransi ya bagi pelaku ataupun bagi kelompok-kelompok yang melakukan diskriminasi. Karena undang-undang ini diteruskan lagi ya, diperkuat lagi dengan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2010 tentang tata cara pengawasan terhadap upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Ya, makanya di sini sebenarnya pemerintah tidak tinggal diam ya, hanya saja pemerintah harus terus konsisten dan komitmen untuk menjaga isu-isu ini. Isu-isu diskriminasi ini diredam dari awal ya, tidak seperti bom waktu tadi ya pada 5 peristiwa besar yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, sebenarnya dalam konteks hak asasi manusia kita juga bisa melihat dari konteks rule tadi aturan ini, karena di situ ada Komnas HAM yang memiliki peran ya dalam menangani isu-isu yang berkenaan dengan SARA tadi. Ya, dan itu diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Nah, hanya saja Komnas HAM mungkin memiliki keterbatasan ya untuk memenuhi hak masyarakat ini. Ya, salah satunya adalah lemahnya pengaduan-pengaduan dari masyarakat terkait pelanggaran-pelanggaran diskriminasi ini. Makanya Komnas HAM atau pemerintah itu sendiri tidak bisa bekerja tanpa adanya take and give partisipasi daripada masyarakat dalam menyampaikan isu-isu diskriminasi ini. Nah, selain keterbatasan anggaran dan sebagainya. Ya, jadi itu yang pertama Mbak Wendy. Jadi dalam aspek Levinson tadi yang rule tadi aturannya pemerintah sudah mengeluarkan berbagai aturan, hanya saja pemerintah tetap harus konsisten dengan komitmen dalam menegakkan aturan ini. Jangan sampai bom waktu itu menjadi hal yang meledak ya, meledak. Makanya artinya implementasi dari kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah sendiri belum optimal ya Pak dalam pelaksanaannya ya Pak ya. Nah, kalau kita berbicara implementasi tentu kita harus berbicara kebijakan ya. Ada 4 faktor yang mempengaruhi implementasi itu. Pertama sumber daya. Yang kedua adalah komunikasi. Kemudian yang ketiga adalah disposisi, sikap pelaksana. Yang keempat adalah struktur birokrasi. Nah, dari kalau kita lihat dari 4 indikator implementasi tadi, saya rasa sikap pelaksana, Mbak, mungkin yang menjadi permasalahan belum
optimalnya implementasi dalam penerapan dalam meredam isu-isu diskriminasi ini pada saat itu, ya, pada saat terjadi konflik-konflik yang seperti itu. Nah kalau sekarang mungkin dalam konteks sumber daya, ya, dalam konteks sumber daya mungkin pemerintah kalau memang komitmen untuk mengimplementasikan pemberantasan diskriminasi itu, anggaran mungkin harus ditingkatkan, dialokasikan, ya, jangan sampai isu diskriminasi ini hanya diserahkan kalau di daerah misalnya dengan kes Bangpol, ya. Kalau kes Bangpol kan memiliki keterbatasan, ya, keterbatasan dalam hal sumber daya sehingga tidak maksimal untuk implementasi kebijakan kalau misalnya kita hanya mengharapkan dari pemerintah daerah. Jadi perlunya komitmen dan konsistensi dalam menjaga peran pemerintah untuk meredam isu-isu ini. Nah, jadi ada dua kendala yang saya catat di sini ya Pak ya, anggaran dan SDM ya Pak Ranggi ya. Betul. Oke, Sikap sekarang sikap pelaksana. Oke. Dan kita akan beralih dulu ke Pak Syahrul. Sini sudah kembali bersama kita. Pak Syahrul sudah di sini ya Pak ya? Iya, oke. Oke. Bagaimana Pak pemaparan Bapak nih? Jadi seberapa besar isu mengenai diskriminasi sosial yang terjadi di Indonesia ya Pak? Dan mungkin bisa dijelaskan mengenai level of urgensinya itu seperti apa sih Pak? Silakan Pak Syahrul. Pertama kita memahami bahwa diskriminasi itu adalah memperlakukan perbedaan pada status yang sama, itu secara universal. Nah, amunisi atau suplemen yang berpotensi munculnya diskriminasi itu bisa dipahami dalam pemahaman yang sangat luas. Nah, luas itu di mana? Ketika kita melihat ya basic mentality cara mengambil keputusan yang dilandasi dengan sebuah fondasi yang labil, maka ini akan menjadi presiden terhadap kebijakan itu sendiri. Agak ilmiah sih saya sampaikan, tapi salah satu yang membuat munculnya diskriminasi itu adalah adanya ketidaknyamanan seseorang dalam membuat keputusan itu sendiri. Mungkin karena keterbatasan daripada kemampuan studi kelayakan. Maka dari sinilah sebenarnya muncullah yang bahasanya yang sering sekarang itu rasisme. Yes, rasisme. Jadi rasisme itu adalah suplemen paling tinggi yang akan menghadirkan diskriminasi. Maka oleh sebab itu, negara kita yang bersifat heterogen ini, kenapa pendirinya bangsa ini membuat filosofi Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tapi tetap satu, karena memang secara faktual, perbedaan itu akan menjadi amunisi yang sangat memungkinkan akan melahirkan diskriminasi. Nah, kalaulah sebab perbedaan itu terus menjadi ikon ataupun menjadi pertimbangan secara abstrak dalam kebijakan, maka ini akan membuat ketatanegaraan kita ini berada pada kerapuhan. Dan ini tidak menutup kemungkinan kita akan mengalami sejarah Uni Soviet, di mana ideologi menjadi hal yang sangat berpotensi yang akan menjadikan negara ini, ya saya katakan ya chaos. Maka saya melihat dengan adanya ide-ide ideologi Pancasila di obrak-abrik, ini bisa saja menjadi pembuka terhadap keutuhan bangsa ini akan menjadi sulit dalam menata perbedaan itu. Nah, secara kriminologis, ya kita melihat bahwa diskriminasi itu sebenarnya memang ada diberikan tempat, tapi berdasarkan kontribusi yang objektif. Nah, bagaimana kalau diskriminasi itu ditempatkan pada kontribusi yang tidak objektif? Contohnya, saya bisa diberikan nilai berbeda karena saya punya prestasi dibandingkan status ya tidak prestasi tapi dengan hal yang sama. Itu wajar. Yang paling berisikonya itu adalah ketika kita melihat ya di belakang, man of behind, ada seseorang di belakang itu. Nah, ini yang saya katakan tadi, membuat kekuasaan itu semakin lama semakin tidak bisa menguasai apa kemampuan kekuasaannya. Nah, termasuk salah satu adalah perjalanan politik kita melahirkan seorang kepemimpinan.
Oke, Pak, terkait dengan karena kita audiensnya juga banyak yang mahasiswa ya, Pak, ya. Ya, Ini kita terkait dengan isu diskriminasi sosial. Apakah memang semua tempat menjadi rawan, Pak, akan adanya aksi praktek diskriminasi sosial? Dan bagaimana dengan lingkungan kampus? Selama ini kan kita tahu bahwa lingkungan kampus ini kan adalah center of excellence ya, Pak, tempat ya, berkumpulnya orang-orang ya, pintar. Kemudian dia ya. juga pastinya sadar akan hak dan kewajiban dan sadar akan prinsip kesetaraan dan keadilan. Apakah itu kemudian menjadikan kampus menjadi suatu zero case ya terkait dengan praktek diskriminasi sosial ini atau seperti apa, Pak? Iya, semestinya dia rumah besarnya ya zona integritas itu ada di akademisi. Mhm. Makanya di negara-negara lain, akademisi itu murni berbicara tentang keilmuan. Jadi kalau dia mau berbicara tentang politik, silakan dia mundur dari akademisi. Karena apa? Karena berpotensi terkontaminasi cara berpikir idealismenya terhadap potensi kekuasaan yang saya katakan dari awal. Karena suplemen-suplemen politik yang kita miliki hari ini adalah suplemen politik di mana ya public figure yang kita tonjolkan itu tidak lahir dengan kemampuan yang maksimal memahami situasi politik itu sendiri. Mulai daripada kondisi politik kita yang transaksional yang luar biasa, tambah begitu banyaknya pengaruh-pengaruh yang ada di sekitar kekuasaan itu. Nah, semestinya mahasiswa juga mesti menjadi ya driver demokrasi itu, bukan menjadi tempat menjadi kepentingan. Nah, jadi katakan dari awal, kalau akademisi ataupun mahasiswa tidak lagi berpikir objektif seperti ini, kan kita tahu ya Pak ini, yang maha itu kan hanya dua, maha esa satu, mahasiswa satu. Oke. Justru mahasiswa itu wakilnya Tuhan. Jadi dia semestinya menjadi harapan terbesar oleh masyarakat untuk menetralisir kondisi lapangan, termasuk dosen-dosennya. Nah, ataupun kalau akademisi. Coba kita lihat saja. Ketika dia masuk ke ranah politik, akademisi, step by step dia menjadi, ya, saya katakan ya, masuk menjadi korban ataupun pelaku daripada penyimpangan kah, korupsi kah namanya. Nah, jadi kita mau mensterilisasi doktrin-doktrin demokrasi itu secara idealis bangsa. Maka tadi saya katakan, ya negara harus berpikir secara maksimal untuk menanamkan ideologi bangsa itu dari sejak lahir sampai perguruan tinggi. Karena kita lihat kalau ideologi ini digugat, tidak ada jalan lain, negara ini hancur. Ini kita bicara dari efek dari sebuah kebebasan. Nah, termasuk media. Media itu kan visi misinya kan sebagai lembaga kontrol dan pemersatu. Nah, media massa yang hari ini menjadi rumah tempat sumber ilmu itu, semestinya para wartawan kan namanya, peliput kan namanya, juga berpikir secara objektif bagaimana efek dari publikasi itu sendiri. Jangan nanti negara publikasi itu juga masyarakat tidak punya panduan dalam mengambil keputusan dirinya. Akhirnya apa? Muncullah yang saya katakan dari tadi adalah rasisme. Di rasisme itu adalah melihat perbedaan itu sebagai musuh. Nah, apakah beda cara pandang, beda cara melihat, itu bagian dari musuh. Nah, kalau ini dibesar-besarkan, kita tidak punya kawan. Semua jadi musuh. Nah, negara ini akan melahirkan masyarakat yang bermusuhan. Dan ini kesulitan juga untuk menjadi mediator. Yang banyak itu kan provokator gitu. Jadi itu yang membuat jadi kita ingin pemerintah betul-betul menjadikan ideologi bangsa ini sebagai utuh, ya, utuh dari kebangsaan ini, mulai daripada dia pendidikan SD sampai kepada perguruan tinggi. Ini berbahaya sekali untuk negara yang bersifat heterogen, Pak. Ya, dan tadi sudah diungkapkan oleh Pak Ranggi juga bahwa media berperan penting dan juga Pak Syarif juga menguatkan hal itu. Nah, ini dari pelaku medianya sendiri nih, Mas Jaka, gimana Mas? Bagaimana sebenarnya peran yang sudah dilakukan oleh media massa untuk mengurangi isu diskriminasi sosial ini, Mas? Silakan Mas Jaka. Baik, di persoalan diskriminasi sosial kalau
dalam kajian media massa kan sudah diatur dalam kode etik ya di pasal 8. Mungkin saya bacakan biar lebih rigid detailnya karena ini masalah aturan. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan orang miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Orang lemah juga. Nah, artinya memang sudah sangat terperinci. Nah, mengacu pada saya tergelitik dengan pernyataan Dr. Aranggi tadi bahwa peranan itu ada 3 aspek, rule, personal, dan struktur sosial ya, Dr. Aranggi ya, itu 3 itu. Nah, kalau berdasarkan dari kacamata kami, rule mungkin sudah diatur seperti dikatakan tadi Undang-Undang Nomor 40 tahun 99, di situ jelas, pers diatur di situ. Di kode etik juga diatur. Yang menjadi tantangan adalah sekarang struktur sosial. Nah, sebelum saya masuk ke personal dan struktur sosial, saya ingin menjelaskan juga di kode etik pasal 8 ini, prasangka dijelaskan sebagai kata seperti ini. Prasangka adalah anggapan kurang baik. Ini yang menjadi pemikiran saya, karena kata-kata kurang baik itu sesuatu yang subjektif. Bukankah media massa tadi diharapkan menjadi memberikan informasi yang objektif? Kenapa menjadi yang subjektif? Karena menarik sekali saya hubungkan dengan pernyataan Dr. Syahrul tadi, bahwa ketika kita berada di Indonesia yang keberagamannya luar biasa, harus diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika, ini mempunyai tantangan yang luar biasa. Bagaimana tadi perbedaan itu bisa menjadi amunisi diskriminasi. Kita tahu Indonesia sukunya sungguh luar biasa, bahasa budaya sungguh luar biasa. Misalnya contohnya hal yang seperti ini, ketika kita ngomong keras di wilayah Jawa Timur itu hal yang yang biasa. Tapi kalau di Jawa Tengah, di Solo atau Jogja itu sesuatu yang biasa aja ya Mas ya. Kalau di Jogja kurang sopan, di Jawa Timur teriak-teriak ataupun ada seperti itu. Iya, perbedaan. Nah, perbedaan seperti itu yang harus kita sikapi bahwa bagaimana membuat objektif itu semakin merata, artinya bisa diterima khalayak, karena pesan yang harus disampaikan di media massa harus bisa diterima oleh khalayak secara objektif. Yang menjadi persoalan ini objektif. Kembali lagi berbicara tentang objektif. Objektif sangat sekali banyak pengaruhnya, terutama di newsroom. Saya katakan, saya harus terus terang, di newsroom banyak kepentingan ada di situ. Kita nggak usah ngomong kepentingan pemilik modal lah, yang pasti terlibat di situ. Kepentingan semua awak media, dari reporter bahkan sampai pimret, bahkan CEO-nya itu mempunyai peran. Banyak terjadi kasus yang ada di Sindo, nggak usah ngomong diskriminasi di luar aja, bahwa preferensi ataupun background dari setiap awak media itu juga mempengaruhi dalam hal output media. Ini yang harus kita filter tadi, kita waspadai di wilayah ini dulu. Seperti apa? Kalau saya sepakat bahwa diskriminasi, karena sudah di sini sudah sangat jelas bahwa diskriminasi harus diukur juga ketika kita membuat artikel-artikel yang berkaitan dengan berita-berita diskriminasi. Sejak 2005 ketika Sindo lahir, hal-hal itu hal yang sangat sensitif karena terkait struktur sosial masyarakat Indonesia tadi. Karena kita bukan sesuatu yang mungkin sangat heterogen gitu loh. Nah, berkaitan dengan personal, saya harus akui bahwa masih banyak wartawan ataupun awak media yang belum memahami, bahkan terlibat diskriminasi itu sendiri, yang terlibat secara tidak sengaja ataupun disengaja, itu di artikel. Makanya saya selalu mengatakan bahwa apakah sebuah artikel itu sangat objektif, saya katakan kita berusaha seobjektif mungkin. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena awak media adalah individu yang sangat subjektif, tinggal preferensinya. Nuhun sewu kalau kita ngomong seperti ini, orang NU suruh orang Muhammadiyah, mungkin agak sedikit gimana gitu. Orang Muhammadiyah suruh nulis NU juga gitu. Ini kan kalau berkaitan diskriminasi ini masuk juga gitu loh. Namun bagaimana kita memfilter itu sehingga kasus-kasus yang agak sensitif itu, tadi benar Pak Syahrul, kita sangat berpikir harus menghitung dampaknya begitu ketat, sangat ketat. Bahkan di era yang sekarang ini ketika informasi berkecamuk, saya katakan inflasi informasi, kita harus sangat berhitung. Nah,
apa yang harus kita lakukan? Tentu peran media untuk mencegah diskriminasi sosial itu harus kita lakukan. Bahwa kita tahu tantangan di luar tadi saya katakan seperti itu. Bagaimana keberagaman di Indonesia, isu-isu yang sensitif. Sehingga apa yang kita wartakan itu belum tentu dianggap benar. Bahwa menurut kita benar, belum tentu diterima oleh khalayak ini sebuah kebenaran. Ini yang harus kita komunikasikan. Ada persepsi yang berbeda ya, Mas Jack. Benar. Halayaknya terlalu heterogen itu ya, Mas. Benar. Makanya ada 3 hal yang harus kita saya selalu dengungkan di teman-teman di Sindo, bahkan mungkin di teman-teman yang lain, bahwa sekarang fungsi verifikasi itu semakin harus ketat. Apalagi ketika banjir informasi ini semakin ada. Dituntut awak media harus pintar melakukan verifikasi, bahkan sampai ke diksi kalimat. Sampai ke kata kalimat, itu pun harus benar-benar harus diverifikasi. Ini enak atau enggak? Ini baik atau enggak? Dampaknya seperti apa? Kita harus hitung seperti itu. Karena harus berpikir verifikasi, mau tidak mau awak media harus berpikir komprehensif. Harus melihat banyak sisi. Bahkan saya menantang awak media saya, oke, kalau kamu anti tentang sesuatu, misalnya ajaran tertentu, kamu pernah belajar enggak ajaran itu? Sehingga kita bisa memahami, sehingga kita bisa berpikir objektif. Saya menantang itu. Saya makanya beberapa kali saya mencoba membaca salah satu yang saya tantang sekarang gini ada. Saya membaca kisah Mahabharata itu dari sisi Kurawa. Jadi menganggap Pandawa itu jahat, Kurawa itu benar. Kalau selama ini kan Pandawa seolah-olah yang protagonis, Kurawa yang antagonis. Sekarang saya baca 2 buku, Kurawa itu protagonis, Pandawa itu antagonis gitu loh. Saya mencoba untuk membrainstorming pikiran saya, otak saya bahwa saya ingin mencoba melakukan pendekatan seobjektif mungkin. Objektif apa? Kita harus melihat dari sisi lawan pikiran kita bahkan. Yang berikutnya mau tidak mau awak media adalah harus melakukan penguatan pengetahuan kita. Salah satunya dengan itu tadi, kita harus berpikir lebih panjang, berpikir lebih luas. Karena kan sekarang gini stigmanya, kalau misalnya gini, saya menenteng buku Karl Marx mungkin. Kebetulan saya ada buku Karl Marx di situ. Terus sekarang kan banyak dia, bacanya Karl Marx, ini orang sosialis, orang komunis. Enggak, pelabelannya kan seperti itu. Padahal pengen mempelajari cara pandang. Mindsetnya udah kayak ke situ ya, Mas ya, sekarang ya. Padahal belum tentu gitu kan. Belum tentu. Kita pengen cara pandang seperti itu. Kita pengen melihat pandang orang sosialis itu seperti apa sih, gitu loh. Sehingga ketika kita menulis tentang sosialis ataupun mengkritisi sosialis, kita itu bisa lebih objektif lah. Misalnya mengkritik seorang Jaka, misalnya sikapnya seperti ini, tapi tanpa mengetahui saya, bukankah kurang objektif? Akan lebih bagus yang mengkritik saya orang yang sangat tahu tentang saya, sehingga melakukan kritik. Itu akan mungkin lebih objektif. Pendekatan ini, peran media ini yang sedang kita lakukan, dan saya sangat yakin bahwa ini cukup menjadi tantangan yang luar biasa, apalagi di Indonesia yang cukup heterogen dan ya memang harus menjadi jawaban kita. Kuncinya adalah bahwa bagaimana tadi bisa mengukur dampak informasi itu. Karena kalau salah kita menginformasikan, dampaknya malah justru luar biasa. Dan ini tidak hanya terjadi pernah terjadi ketika kasus tentang konflik antara masyarakat Papua dan Jawa di Jawa Timur. Itu ada salah satu media yang menulisnya cukup luar biasa. Ketika ditanya, jawabnya sempil aja. Kan itu fakta. Loh iya, ulang itu fakta. Tapi kalian nggak ngukur dampaknya, ulang gitu. Dampaknya ini malah menjadi keruh. Nah, yang harus seperti itu yang harus kita pikirkan. Nah, yang menarik lagi tadi Mas Jack sempat menyatakan bahwa kita ini kan memang penduduk Indonesia yang sangat heterogen, majemuk. Dari data BPS juga menyatakan bahwa ada 1.340 suku, kemudian agama juga banyak. Nah, cara membangun narasi, Mas, yang pas dengan karakteristik masyarakat yang sangat heterogen ini itu seperti apa ya, Mas? Iya, ini yang saya katakan menjadi tantangan itu sendiri, bahwa awak media menyadari pertama harus menyadari itu dulu, bahwa ketika menjadi awak media harus menyadari bahwa masyarakat kita heterogen. Yang kedua adalah kita mencari diksi-diksi ataupun isu-isu, artikel-artikel yang kira-kira, kayak saya katakan kira-kira itu karena memang kita kadang mengukur gitu loh, yang benar-benar tidak mempunyai dampak yang sedikit. Bahkan suatu kasus saya pernah meminta nggak usah dimuat, daripada ini kalau dimuat malah dampaknya
nggak bagus gitu loh. Mending kita redam. Dan fungsi embargo ini yang juga kita lakukan. Dan ini salah satu kan dikatakan bahwa tadi oleh Pak Syahrul juga, bagaimana media bisa memfilter. Kadang memfilternya itu tidak hanya kalimat ataupun dampaknya, tapi bahkan kita memfilter ini nggak usah dimuat sekalian. Karena kalau kita muat habis-habisan, ini dampaknya luar biasa. Namun itu menjadi opsi terakhir. Tapi kita harus tetap memartakan bahwa diskriminasi sosial itu menjadi kajian penting kita, karena di tengah heterogen kita ini malah harus kita gaungkan bahwa diskriminasi sosial adalah hal yang harus dilawan. Peran media cukup penting di sini. Oke, Mas Jack, mungkin saya langsung bergeser dulu ke Pak Syahrul, Pak. Terkait tadi sudah kita dengarkan sama-sama betapa besar perannya media dalam meredam isu diskriminasi sosial ini. Dan dalam perspektif kriminologi ini, Pak, ya, kita mengenal ada newsmaking criminology, Pak. Bagaimana kemudian media bisa mengenlight, bisa mencerahkan terkait dengan praktek-praktek semacam ini, gimana kemudian bisa terhapuskan. Bapak melihat kecenderungan media saat ini tuh sudah mengarah ke situ atau belum, Pak? Gimana, Pak Syahrul? Di dalam kriminologi itu ada media massa dan kejahatan. Jadi pertanyaannya muncul, ini para wartawan dia hadir sebagai profesional atau amatir? Nah, kalau kita mereka melihat secara personal, dia akan berpikir ya ketika dia mereduksi sebuah temuan itu menjadi sebuah publish. Dan ini apalagi yang bersifat temuan itu personal, ada kepentingan, ada kepentingan politik, ini akan sangat berisiko kepada media itu sendiri. Kita lihat aja sekarang di era kebebasan sosial media ini, kita melihat bahwa tidak ada yang bisa melakukan filter secara utuh terhadap informasi yang berkembang. Dan saya katakan rasisme itu muncul dari kebebasan cara melihat, cara berpikir, cara menginterpretasi. Dan apabila muncul cara berpikir seperti itu, justru jangankan lagi orang, media pun sekarang sulit untuk diakui dan diterima secara universal. Justru malah media-media itu menjadi sebagai ikon dari kepentingan-kepentingan yang lain. Akhirnya Pak, status media sebagai kontrol sosial, sebagai pemersatu visi media itu tidak muncul. Sehingga justru media itu menjadi alat dan menjadi driver dari sebuah kepentingan. Nah, ini yang kita harus waspadai, karena kebebasan ini kan sudah tidak bisa dilakukan filter. Karena sudah dimanapun orang bisa mengakses informasi. Nah, kita tidak punya kekuatan untuk memberikan kedewasaan dalam mencerna informasi bagi publik kita atau user. Yang ada kebebasan like and share. Dia tidak paham risiko dari sebuah publish. Dan dia juga tidak bisa memahami bagaimana cara pikir penerima informasi. Oke, sip. Ini yang saya katakan. Ketika kita mau mencerdaskan orang, tapi dengan fondasi yang rapuh, dia juga akan berdiri pada situasi yang rapuh. Makanya orang tua-tua kita dulu mencari ilmu itu dia berguru, berkitab dia, bahkan sulit dia mendapatkan ilmu itu kalau dia tidak memiliki kemampuan untuk bisa menjamin ya ilmu itu sendiri. Nah, sekarang kita berilmu dari like and share. Nah, terus siapa yang menjadi nakhoda dari keilmuan itu? Yang ada apa? Yang ada kemampuan dan ketenangan sendiri, membuat keputusan diri, dan tanpa ada memiliki resiko. Nah, ini kan akan menjadi amunisi dari sebuah ketidaknyamanan seorang dalam menyampaikan isi hatinya. Inilah saya katakan tadi, jangankan kita melihat bagaimana Pak Presiden kita diperlakukan dalam sosial media. Itu kan dalam melihat dari hukum tata negara kan sudah kejahatan. Tapi kenapa kita tidak bisa melakukan upaya ya memperkecil? Karena presiden itu lambang negara. Apalagi sekarang kita lihat ideologi kita mau dibahas kembali. Yang
ada saja belum bisa dimiliki secara utuh. Sekarang mau dikaji ulang. Ini kan akan menciptakan apa? Driver ketatanegaraan kita ini, yaitu pertama pemerintah, akan menjadi masyarakat itu tidak nyaman, gitu. Rakyat tidak nyaman. Dan kita bersyukur sekarang pemerintah ya menunda. Bahkan saya menginginkan itu di-off-kan saja. Nggak usah dimunculkan. Sekarang bagaimana pemerintah memikirkan kondisi ekonomi rakyat yang harus hidup. Harus bisa menyelamatkan kehidupannya, pendidikan anaknya, kuliah anaknya. Iya, kebutuhan dasar sampai ya ke Pak ya. masa depannya. Karena negara sekarang kalau membiarkan masyarakat seperti ini, justru kejahatan konvensional, ya kejahatan yang bersifatnya jambret, copet itu akan merajalela. Ini kan tanggung jawab ada di tangan siapa? Bukan negara, fakir, miskin, nak telantar di negara bertanggung jawab. Jadi bagaimana fokus menyelamatkan kehidupan ini kembali kepada stabilitas ekonomi. Jadi jangan sesuatu yang orang sudah sakit terus diberikan ya amunisi yang kritis, ini akan membuat mereka melawan gitu kan. Iya. Dan dari penjelasan gitu. Ini juga jelas betapa peran pemerintah sangat penting ya di sini ya, Pak. Iya. Dan untuk Pak Ranggi, Pak, terkait dengan regulasi nih Pak, kita tadi Pak Ranggi juga sudah menyebutkan ada beberapa regulasi yang sudah mengatur terkait dengan isu ini. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Nah, sementara di sisi lain nih, di satu sisi mungkin diharapkan negara ini berperan penting sebagai alat pengendalian sosial. Sementara ada juga beberapa komentar bahwa alih-alih untuk meredam aksi diskriminasi, justru pemerintah mengeluarkan kebijakan yang diskriminatif, muatan diskriminatif. Salah satu contohnya mungkin ada catatan dari Komnas Perempuan pada tahun 2014 ada 365 perda yang sifatnya diskriminatif terhadap perempuan. Ini terkait dengan diskriminasi gender. Nah itu gimana Pak Ranggi mengomentari hal ini Pak? Ya, makasih Mbak Wendy ya. Jadi memang saya tertarik tadi yang dikatakan Mas Jaka ya tentang objektivitas ya. Nah, pemerintah kalau memang membuat kebijakan harus bersifat objektif. Tidak hanya dari pemerintah, tapi juga dari media itu sendiri. Sehingga objektivitas inilah menjadi instrumen penting untuk melahirkan dampak informasi tadi, Mbak. Nah, saya melihat dalam perspektif kebenaran ilmiah itu, ya, kalau kita kebenaran pragmatis itu multi perspektif, susah kita untuk menemukan kebenaran yang pragmatis. Makanya saya melihat di sini ada 3 kriteria kebenaran ilmiah, yang mana 3 kriteria kebenaran ilmiah ini harus tersistematis dari 1, 2, 3. Nah, ketika 3 kriteria kebenaran ilmiah ini terpenuhi, maka akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang objektif, menghasilkan produk-produk yang objektif. Apa yang pertama? Yang pertama itu adalah koherensi. Koherensi itu adalah rujukan. Ya, jadi kebijakan itu media, pemerintah harus merujuk pada pertama nilai-nilai. Ya, karena kita adalah dikatakan Pak Sarul tadi kita masih dalam konteks ideologi Pancasila, berarti rujukan kita adalah nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang pertama. Kemudian nilai-nilai sosial, ya itu merupakan rujukan. Yang kedua, kemudian yang ketiga itu ada rujukan dari segi regulasi aturan itu sendiri. Itu juga dijadikan sebagai koherensi. Jadi koherensi daripada aturan-aturan itu akan memberikan fondasi kepada masyarakat ke depannya. Kemudian rujukan yang selanjutnya ada dari hasil-hasil penelitian ya, jurnal-jurnal ilmiah yang kita dijadikan sebagai komparasi dalam membuat sebuah itu kita lihat naskah akademiknya merujuk pada apa dia, ya, merujuk kepada sebuah aspek pragmatis atau memang merujuk kepada kebenaran ilmiah dalam menyusun naskah akademik itu. Nah, itu yang pertama Mbak, koherensi. Yang kedua adalah korespondensi untuk mendapatkan hasil yang objektif. Korespondensi ini adalah derajat kepercayaan. Nah, derajat kepercayaan itu adalah bagaimana yang harus memiliki kapasitas. Ya, kapasitas itu dari segi kemampuan sosial, ya, kemampuan intelektual, bahkan sampai kepada kemampuan kapital.
ya. Memang kita tidak bisa mengharapkan kemampuan kapital atau modal kapital, walaupun modal sosial dan modal intelektual itu merupakan penentu juga di balik modal itu. Nah, makanya korespondensi ya Mas, harus terus belajar, ya, agar koherensi rujukan-rujukan itu kaya. Misalnya ketika kita memuat sebuah media, apa rujukan teori yang kita pakai? Oke. Jangan langsung yang ketiga, pragmatis. Jadi koherensi, korespondensi, pragmatis. Nah, kebanyakan kan kita berpikir secara Jadi harus pragmatis. urutan ya Mas ya? Harus urut, Pak. Sama seperti nyusun skripsi, Iya. disertasi. Koherensi itu menghasilkan bab 1, bab 2, bab 3. Nggak mungkin langsung bab 5 duluan, langsung kesimpulan, nggak mungkin ya Mas? Ya. Korespondensi menghasilkan bab pembahasan. Nah, korespondensi siapa informan kita, bagaimana kapasitasnya, pendidikannya seperti apa, itu harus dipikirkan oleh pemerintah, ya, dipikirkan oleh media. Jadi saling berpikir, ya, take and give-nya harus seimbang. Nanti baru di pragmatisnya disimpulkan dari koherensi dan korespondensi, informasi yang kita sampaikan pada masyarakat itu seperti apa. Makanya tadi saya menarik tadi Mas Jaka mengatakan dampak informasi ini luar biasa, sangat sangat sensitif kalau kita tidak bisa memberikan informasi yang karena dampaknya tidak hanya kognitif tapi juga afektif dan perilaku ya Mas ya nantinya. Betul. Untuk khalayak. Jadi itu mungkin Mbak dalam konteks saya memang perda itu kita harus lihat dulu dalam konteksnya di 365 perda itu melalui 3 tahap ini tidak, ya. Dan inilah fungsi kampus mengkaji ya 360 perda ini apakah memang memiliki implementasi yang betul-betul baik, ya, formulasi yang baik, implementasi yang baik, bahkan kalau tidak bagus ya kita evaluasi. Nah, itu dalam konsep kajian pemerintah. Makanya dinamika ini menjadi menarik kalau kita melihat peran media dalam meredam ini. Karena dinamika itu saya menggunakan teori Richardson, ya, dalam bukunya Why Does Policy Change. Dia mengatakan dinamika itu ditentukan oleh 4 indikator. Teori 4 I's. Yang pertama itu I itu ide. Media harus menghasilkan ide-ide yang positif, ya. Tadi saya katakan peranan itu terbentuk salah satunya adalah oleh faktor individu. Berikanlah ide-ide yang baik untuk agar pembaca, agar masyarakat mendapatkan ide-ide yang positif. Jangan disampaikan isu-isu kata Pak Saludin, isu-isu yang dapat memecah belah bangsa, karena diskriminasi, memisahkan, kan itu sudah tidak bagus secara etimologi. Yang kedua, dinamika itu ditentukan ide. Pertama yang kedua adalah individu. Ya, individu itu terkait kepada bagaimana penanaman nilai-nilai sosial, budaya, pendidikan dan agama. Artinya kampus ya sebagai agent of change, ya, agen-agen perubahan yang masih berharap terhadap objektivitas harus menghasilkan individu-individu yang baik, ya, tidak terkontaminasi kepada aspek-aspek pragmatis. Kemudian yang ketiga, dinamika peranan media ini juga ditentukan oleh interest, kepentingan, ya. Jadi ketika PIMRED sudah berlaku secara objektif, Pak Jaka, tapi kalau kata interest kepentingan mengatakan A, itu kan merupakan dilema lagi ya Pak Jaka ya. Benar. Menjadi sebuah dinamika yang sangat menarik gitu. Kemudian yang keempat itu adalah institusi. Nah, jadi teori institusi itu lembaga pemerintah harus menjalankan perannya, harus menjalankan tupoksinya, ya, tidak hanya lembaga itu adalah pemerintah dalam konteks pemerintah pusat, tapi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, sampai kepada pemerintah desa. Nah, itu memang harus betul-betul membentuk institusi yang berkapasitas yang baik, yang mampu berkolaborasi, mampu beradaptasi, mampu membangun jejaring, yang mana jejaring itu nanti akan membentuk sebuah pola, di mana pola itu akan membentuk masyarakat yang mampu memfilter, ya, masyarakat yang cerdas. Jadi ketika media sudah termasuk bijak bermedia ya Mas. Betul Pak, ya betul Mbak. Jadi sekarang itu anak-anak kita ya dibatasi juga itu, karena media-media sekarang ya harus betul orang tua memberikan pembinaan, memberikan filter, pengawasan yang betul-betul intensif, ya. Anak saya Mbak kalau misalnya lagi main YouTube itu dibatasi sama istri saya. Pokoknya 15 menit sudah selesai. Stop. Dan itu konsisten.
sehingga anak itu tanpa disuruh 15 menit sudah diberikan handphone sama kita. Oke, sudah ada Jadi pendidikan pembiasaan, karakter juga di situ ya. betul, pendidikan individu karakter itu juga harus dimulai dari konsep keluarga MDGs itu ya, seperti yang disampaikan oleh UNDP. Saya rasa itu mungkin Mbak. Jadi dalam perspektif kita, pertama tadi berlaku objektif, perhatikanlah 3 kriteria tadi, harus seimbang, koherensi, korespondensi, dan pragmatis. Jangan kita pragmatis dulu. Ya. Kemudian yang kedua, dinamika itu berpengaruh teori 4I's Richardson tadi, IDA, individu, interest, dan institusi. Nah, kalau itu kita bisa mengidentifikasi, insya Allah kita akan menghasilkan media yang mampu meredam isu-isu sosial di tengah isu yang revolusi 4.0 ya. Luar biasa seperti ini. Saya rasa itu mungkin. Oke, terima kasih, luar biasa sekali diskusi hari ini. Benar-benar mencerahkan kita semua ya. Dan kini saatnya kita buka sesi Q&A. Namun sebelumnya saya infokan juga nanti ada sesi foto bareng, jadi tetap di sini teman-teman semua. Dan sekarang kita buka pertanyaan untuk yang di Zoom webinar. Silakan untuk memberikan tanda kepada kami. Dan bagi yang join melalui YouTube channel juga silakan menuliskan pertanyaan atau komentar Anda di kolom komentar. Silakan pertanyaannya. Oke, dari Ari Perdana ya di Zoom webinar, silakan langsung memberikan pertanyaan kepada narasumber. Narasumber siapa yang ditujukan? Mas Ari Perdana, silakan Mas Ari. Oke, Mas Ari, silakan untuk menyuarakan komentar. Kemudian ada Dingga ya. Dingga, apakah sudah siap? Silakan. Ya, siap. Oke, silakan. Bertanya kepada siapa? Sebutkan nama, dari fakultas apa? Baik, dan isi pertanyaannya tentunya. Ya, selamat siang. Saya Dingga. Selamat siang. Oke, Dingga. Saya mahasiswa kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Islam Riau. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Jaka selaku pimpinan Sindo. Pertanyaan saya begini, jika fokus media salah satunya adalah membentuk limitasi yang solid di tengah masyarakat dalam mencerna sebuah fenomena yang terjadi pada waktu dan konten tertentu, mengapa sampai saat ini media berusaha mengeluarkan pandangannya masing-masing dalam eksplanasi sebuah fenomena, sehingga pada akhirnya fakta yang katanya satu atau objektif terlihat subjektif, sehingga akhirnya pada kenyataannya itu akan banyak muncul opini-opini yang lain, akhirnya ada muncul beragam anggapan-anggapan, spekulasi-spekulasi yang akhirnya masyarakat itu tidak teredukasi terhadap informasi yang dikeluarkan oleh banyak media. Dan itu saya rasa akan membuat kesulitan ketika kita ingin menciptakan sebuah keteraturan sosial di tengah masyarakat, begitu. Terima kasih. Oke, mungkin langsung dijawab saja, Mas Jaka. Baik, yang saya tangkap bagaimana fakta itu bisa terlihat objektif, bukan subjektif. Saya selalu berpandangan seperti ini, bahwa subjektivitas dalam sebuah artikel pasti ada. Mau contoh yang sederhana, sini selalu saya contohkan, sebelum nanti saya jawab lebih jauh. Saya pernah menugaskan 2 reporter, mungkin Windy berulang kali mendengar cerita ini. Saya pernah menugaskan 2 reporter. Ini tidak berbicara, nggak tahu diskriminasi sosial atau apa nanti. Untuk meliput sebuah kasus pemerkosaan. Reporter 1 cewek, reporter 1 cowok. Ketika kembali ke mengirim berita, siapa yang paling emosi menulis itu? Yang cewek, karena merasa menjadi korban. Yang cowok biasa aja. Bahkan ada kalimat misalnya laki-laki bejat itu, gitu. Yang perempuan, yang cewek menulis seperti itu. Sedangkan yang cowok biasa aja, laki-laki kelahiran Jakarta, diskriminasinya seperti itu. Saya katakan, apakah ini bentuk objektivitas atau subjektivitas? Saya katakan ini subjektivitas. Pemilihan kata misalnya, kata dan ujarnya.
Teman saya itu ada yang suka ujarnya itu, saya kenapa sih nggak pakai katanya aja? Enak ujarnya ya Mas, gitu. Lah ini menurut saya subjektivitas. Ini pada taraf seperti itu. Artinya apa? Objektivitas coba kita lakukan semaksimal mungkin. Tapi peran subjektivitas ataupun subjektivitas pasti ada. Karena apa? Kembali ke preferensi masing-masing. Saya buka lagi ini dapurnya Sindo mungkin. Ketika politik, apakah ketika ramai politik 2014-2019, apakah awak media tidak terpecah dalam pikiran? Terpecah. Mau ngedit redaktur A mau ngedit tentang isu tentang yang lawannya, wah emosinya minta ampun. Ya begitu sebaliknya. Itu. Nah, saya katakan apakah ini bisa mencerdaskan masyarakat? Tentu ini menjadi tantangan kita. Makanya saya selalu mengatakan, jadilah para pembaca, jadilah editor bagi diri kalian sendiri. Karena saya akan berusaha menjawab, apakah kebenaran yang diberikan oleh media adalah kebenaran yang utuh? Tidak. Saya katakan tadi, di ruang redaksi, di newsroom, banyak sekali tarik-menarik kepentingan. Dan saya terima kasih buat Dr. Anggi tadi sudah memberikan guidance saya tentang bagaimana kebenaran itu, koherensi, korespondensi, dan pragmatis. Ini memang selalu kita lakukan gitu loh. Dan ini apakah bisa kita lakukan secara benar? Ya harus diakui. Beberapa dari kita belum bisa melakukan secara benar. Karena kenapa belum bisa? Misalnya gini, mengacu pada aturan-aturan sosial atau regulasi, cara pandang orang aja berbeda kok. Seperti saya katakan tadi ketika berbicara tentang kode etik, saya katakan di sini prasangka adalah anggapan kurang baik. Yang kurang baik itu seperti apa sih? Si A nggak kurang baik seperti ini, si B kurang baik. Nah, ini mencari seperti itu kata sebagai menjadi perdebatan. Jadi memang di ruang redaksi bagaimana akhirnya membuat kesepakatan bahwa ini objektif. Ini terjadi tarik-menarik. Di bukunya Ishadi di Media dan Kekuasaan itu dijelaskan sekali. Ketika beliau menulis bagaimana televisi terlibat dalam putaran kekuasaan, itu bagaimana di ruang redaksi, newsroom, itu tarik-menarik bagaimana ini membentuk objektif. Seperti kalau tulisan itu melihat angka 6, mau dari mana? Kalau dari atas kan kelihatan 9. Kita mau melihat dari mana? Nah, itulah makanya saya berharap teman-teman di redaksi, ini untuk kritik buat kita juga Mas Dingga. Artinya bahwa kita harus objektif mungkin, iya harus kita lakukan itu. Makanya wartawan itu harus bisa memandang lebih luas lagi. Harus pintar-pintar melakukan verifikasi. Bahkan pada sampai diksi-diksi yang kecil pun juga harus dilakukan. Ya, sampai sedetil-detilnya ya Mas Jack ya? Benar, agar seobjektif mungkin. Karena saya yakin subjektivitas itu pasti akan terjadi di sebuah artikel. Saya sampai sekarang masih meyakini itu. Itu aja mungkin. Oke, semoga sudah bisa terjawab ya Dingga ya. Selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya dari Vivi Triyuli. Vivi, silahkan mengajukan pertanyaan. Kepada siapa pertanyaan itu ditujukan, dan Vivi dari mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Vivi. Apakah Vivi sudah tergabung? Oke. Apa sudah siap, Vi? Atau mungkin ke pertanyaan berikutnya dulu, ke Trivina. Trivina? Ini siapa nih? Vivi? Trivina? Trivina, silakan Trivina. Trivina? Oke. Putus koneksi sepertinya. Oke. Atau mungkin kita bisa beralih dulu ke teman-teman yang di YouTube channel. Oke, siapa? Trivina, Vivi sudah siap untuk mengajukan pertanyaan?
Oke, langsung kita buka dari yang YouTube channel berarti ya. Ada dari Mahesa Wahyudi. Pertanyaan begini nih, Pak, apakah kalimat laki selalu salah termasuk dalam diskriminasi gender? Mungkin ini untuk Pak Syahrul ya, Pak. Pertanyaan, apakah kalimat laki selalu salah? Apakah itu termasuk dalam diskriminasi gender, Pak? Silakan Pak Syahrul. Ya, terima kasih Mbak Nesa. Kita melihat dari penempatan kalimat dan kata itu tidak bisa dilepaskan dari fakta. Nah, laki ya dalam bahasa kita itu kan ya sering dilihat dari kekuatannya adalah ya kondisi kultural, bahwa kultural di mana kita sangat melihat bahwa sebagian besar sebagian besar daripada kultur kita, laki-laki itu adalah pemimpin. Jadi lihat dari konteks daripada kalimat yang sebelum dan sesudahnya. Jadi kalau sebelum dan sesudah itu melihat dalam laki itu adalah sebagai kekuasaan yang melekat secara penuh, karena di dalam konteks realitas itu ketergantungan satu sama lain itu menjadi sebuah fakta yang tidak bisa dihindari. Maka kita harus melihat penempatan kalimat dan momen itu. Jadi kalau momen itu bersifat tendensius dan itu memang subjektif dan itu diskriminatif. Nah, itu. Jadi kita tidak bisa membenarkan sebuah kalimat itu dianggap sebuah diskriminasi. Dan daripada apa yang terjadi ketika itu. Makanya kalimat sesudah dan sebelumnya itu sangat ada hubungannya dengan pengertian dan maksud dari kata-kata itu. Gitu. Oke, selanjutnya kita buka lagi pertanyaan dari webinar Zoom. Tadi sudah ada Trivina ya. Trivina, apakah sudah siap untuk mengajukan pertanyaan? Silakan. Atau dari Diah Rahma? Oke, kalau belum tersambung dengan Trivina atau Diah Rahma, mungkin kita lanjut ke pertanyaan dari YouTube channel dari Sawindra, yaitu cara mengatasi dampak diskriminasi sosial, agama, dan ras supaya tidak terjadi secara luas di generasi milenial, generasi Z, dan generasi Alpha. Oh, ada 3 generasi gini. Menurut pandangan dari para narasumber tuh seperti apa? Mungkin dari Pak Ranggi dulu, Pak. Ya, terima kasih Mbak Wendy. Dampak diskriminasi ya berarti kita berbicara output ya daripada diskriminasi itu. Tentunya dampak diskriminasi ini sangat luas ya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya, dalam berbagai perspektif, dalam berbagai sudut pandang di negara-negara dunia tadi sudah saya sampaikan, di Indonesia sudah saya sampaikan. Itu memang memiliki dampak yang sangat luar biasa jika isu ini tidak bisa diredam oleh pemerintah ya. Nah, makanya bagaimana pendidikan diskriminasi bagi kaum milenial ya, khususnya kaum generasi Z ya. Tentunya pendidikan karakter generasi Z ini tentu berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Kalau saya tanya Pak Syahrul dulu waktu SD mainnya apa? Saya rasa tidak main gadget ya. Tapi Pak Syahrul waktu kecil memang hobi mancing dia ya. Sampai sekarang pun. Oh, dari kecil ternyata ya. Mancing. Jadi kemarin mancing dapat ikan geso lumayan besar Mbak Wendy. Oh, udah jago kayak gitu. Jadi Mas Jaka itu ada kearifan lokal di Langgam, ya Pelalawan. Di situ memang spot pancing ya yang bagus. Kalau mau ke Riau di Langgam itu memang ada kearifan lokal masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan itu kalau mau diliput itu bagus. Tuh, oh gitu. Depannya daerah Langgam ya. Ya. Nah, bisa tuh Mas Jack jalan-jalan di sana. Tinggal aja Pak Sarul. Iya. Ada guide-nya ya? Ada guide-nya. Nah, jadi pendidikan karakter itu yang akan membentuk sebuah generasi ya. Makanya dengan revolusi 4.0 sekarang ini ya, makanya peran daripada keluarga itu harus sangat vital kalau saya katakan. Makanya dalam konsep pemerintahan itu dikenal dengan
konsep kemitraan. Ya, di situ ada lembaga kemasyarakatan. Ya, lembaga kemasyarakatan itu adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat atas prakarsa masyarakat untuk membantu pemerintah. Nah, siapa saja lembaga kemasyarakatan, bukan lembaga masyarakat, tapi lembaga kemasyarakatan itu pertama RT RW, kemudian PKK, ya, Majelis Taklim, sampai kepada Karang Taruna. Nah, ini merupakan civil society yang mampu membentuk ataupun mampu menciptakan filter ya di tengah generasi Z saat ini. Ya, contohnya misalnya di dunia kampus, RT RW harus melakukan kontrol sosial ya terhadap mahasiswa kita. Kemudian ibu-ibu PKK, Majelis Taklim harus mengaktifkan ya wadah-wadah keagamaan agar nilai-nilai keagamaan itu yang membentuk sebuah individu tadi itu akan memperkaya koherensi daripada generasi muda. Makanya generasi muda itu sekarang tugasnya apa? Itu memperkaya koherensi, memperkaya rujukan-rujukannya ya. Nah, kalau kita dalam konteks negara heterogen seperti ini, negara dengan sosial kemasyarakatan yang luar biasa ini, rujukan kita itu luar biasa sebenarnya. Mulai dari kearifan lokal, ya, kemudian daripada kebiasaan-kebiasaan, nilai sosial, budaya, seni, tari, dan sebagainya, itu bisa dijadikan sebagai koherensi untuk memperkuat generasi muda agar tidak terjerumus kepada tingkat diskriminasi yang kebablasan. Ya, makanya kalau saya menilai di sini, Mbak, koherensi bagi generasi muda itu harus diperkuat dengan apa? Kalau mahasiswa rajin kuliah, ya, memperbanyak catat tuh ya, literatur, mahasiswa ya, rajin kuliah. ya, rajin walaupun sistem daring ya tetap diikuti. Ya, kalau misalnya tidak ada pulsa atau paket, itu bisa apa namanya gotong royong dalam satu handphone kan bisa sampai 5 orang gitu. Tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan ya, jangan Social sampai distancing tetap ya Pak. betul, Mbak. Jadi saya rasa itu, Sawindra, jadi diperkaya sekarang adalah koherensinya, ya, koherensinya sehingga nanti ketika kita berkecimpung di dunia kerja, kita bisa memilah, membentuk korespondensi yang luar biasa, sehingga dampak daripada diskriminasi, rasis, sosial, kita bisa memfilter dengan sendirinya. Saya rasa itu, Mbak. Oke, siap. Semoga bisa terpuaskan ya, Sawindra. Dan selanjutnya pertanyaan dari Diah Rahma. Oke, silakan Mbak Diah untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas D Kriminologi Visipol. Saya ingin bertanya kepada Pak Sarul, apa menurut pandangan Pak Sarul tentang adanya lambang PKI atau atribut PKI yang sudah ada di Indonesia? Dan apa tindakan media dalam memberikan informasi tersebut? Saya rasa itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, jadi ada 2 narasumber yang menjawab ini ya, dari Pak Syahrul dulu, kemudian Mas Jaka. Silakan, Pak Syahrul. Ini sesuatu yang sebenarnya kita melihat ada ketegasan negara yang telah berkomitmen bahwa PKI itu sudah tidak punya tempat di Indonesia. Semestinya virus doktrin-doktrin ini mesti dikawal habis. Dan media massa juga harus melibatkan diri sebagai pengontrol. Karena ini sesuatu yang sudah tidak punya tempat, tapi kok bisa eksis gitu loh. Tapi kita mencurigai ada aktor di belakang ini. Dan ini yang saya katakan dari awal, jangan ya membangunkan ya harimau tidur. Dalam kondisi COVID sekarang ini, masyarakat itu sangat berhadapan dengan keputusan yang bersifatnya ya dadakan. Karena ketika orang dalam kondisi krisis, ya orang bisa berbuat apa saja. Dan ini kan bisa menjadi pemicu. Pemicu itu bisa menyerang kelompok-kelompok tertentu, bisa saja menyerang di mana negara hadir. Ini kan kepemimpinan negara dipertanyakan, kok bisa ada masyarakat yang coba memancing-mancing gitu. Dan ini media harus wanti-wanti melakukan investigasi dan sedapat mungkin
media harus melakukan pendekatan persuasif kepada negara juga supaya tidak menjadikan ini publish karena ini sensitif. Ya, kita sudah mengatakan dari awal bahwa tidak ada tempat untuk PKI di negara ini, dan sekarang kok muncul lambang-lambang itu kok bisa keluar? Apakah ini merupakan ada semacam spekulasi? Dan ini kan dipertanyakan komitmen kita bersama. Dan memang ada kelompok-kelompok yang sekarang coba memanfaatkan potensi itu untuk membuat kita menjauh jarak antara pemerintah dengan rakyat. Akhirnya pemerintah itu senantiasa berhadapan dengan rakyatnya sendiri. Dan akhirnya apa? Ya, kita juga paham pemerintah itu juga rakyat. Yeah. Nah, itu yang kita harus katakan. Media massa, media sosial yang mempublish ini ya bisa menjadikan barang bukti untuk melakukan investigasi dan melaporkan ke pihak berwenang. Dan pihak yang berwenang inilah yang sebenarnya yang kita bertanya-tanya. Jadi negara ini kita tidak berdebat dengan penegakan hukum. Cuma kita mempertanyakan integritas penegak hukumnya gitu loh. Betul kata Mas Jaka tadi. Tidak ada aturan yang tidak mengatur tata hidup negara ini. Tapi komitmen konsistennya terhadap aturan itu, siapa yang menggaransi, siapa menjamin. Jadi ini juga yang kita sayangkan, kita terlalu hebat membuat aturan, tapi terlalu lemah dalam penegakan aturan. Dan termasuk juga tadi saya katakan, kenapa kita sangat menyayangkan adanya masyarakat juga seolah-olah ya membiarkan ini. Jadi kejahatan itu hanya dua, dipelihara dan dibiarkan gitu loh. Dipelihara dia ada oknum yang memanfaatkan, dibiarkan karena masyarakatnya tidak peduli. Maka jadilah penjahat berdaulat. Jadi gerakan-gerakan spekulasi inilah sebenarnya yang membuat kita semakin hari berdebat, berperang dalam media sosial, dan kita tidak menemukan siapa mediatornya. Semuanya mengaku menjadi mediator, tapi tidak pernah menghadirkan keputusan akhir. Nah, itu yang saya katakan dari awal bahwa peran media sosial, peran media publish, media cetak, media elektronika, negara harus hadir. Jangan dibiarkan mereka ya sewenang-wenangnya ya memberikan ruang kepada pelaku-pelaku itu gitu. Oke. Yang memang tugas negara, tugas masyarakat harus bersama. Juga penegak hukum, polisi itu sangat minim, Pak. Jadi masyarakat harus menjadi community policing. Masyarakat harus menjadi polisi bagi dirinya. Kenapa? Karena ini juga akan menjadi ruang bagi pelaku-pelaku tadi yang sedang, ya tadi saya katakan dengan dua terminologi itu, dipelihara dan dibiarkan gitu. Jadi lambang-lambang yang kayak gini, ya diberi ruang gitu. Kalau diberi ruang, mungkin orang bertanya, oh, negara kok tidak hadir gitu. Oke. Nah, untuk terkait dengan pelaku media sendiri nih, Mas Jaka, bagaimana mentreatment isu-isu sensitif semacam ini, Mas? Ya, meneruskan dari Pak Sarul tadi setuju, karena memang kalau berbicara tentang komunisme, ideologi ini kan dilarang oleh negara. Karena kita berada di negara Indonesia dan kita media adalah di Indonesia, ya tentu kita sama sekali tidak mengeluarkan simbol-simbol ideologi ini. Bahkan tidak hanya komunisme, bahwa simbol-simbol yang memecah belah bangsa, gerakan-gerakan dianggap separatis oleh negara, kita tidak menampilkan di gambar maupun yang lainnya. Ini cukup berbahaya karena memang tujuannya mereka. Bahkan terorisme yang tujuannya juga untuk memecah belah bangsa, itu pun kita tidak berikan ruang yang spesial buat mereka. Ya, itu artinya sikap media dalam hal ini cukup jelas. Bahwa dan terutama Sindo, saya beberapa kali, tapi pernah kecolongan, kita aku pernah gitu loh, kecolongan, logo simbol seperti ini keluar gitu loh. Ya kita harus cepat-cepat menurunkan. Risikonya memang kredibilitas yang menjadi taruhan. Namun ada tadi saya katakan dampaknya lebih berbahaya kalau kita tampilkan itu. Jadi untuk kelompok-kelompok yang memang secara ideologi ini dilarang oleh negara, pasti tidak kita beri ruang buat mereka.
Oke, satu pertanyaan lagi dari Lady Fortuna. Bagaimana cara yang dibenarkan dalam memutus mata rantai perbedaan yang menyebabkan perpecahan dalam pandangan ilmu kriminologi? Nah, ini bagiannya Pak Sahrul nih. Gimana Pak Sahrul? Ya, baik. Jadi memecahkan ya diskriminasi itu sama kita right man on the right place. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau bahasa agamanya, dok kulisehi fi mahalihi. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Dan itu tidak akan bisa dilihat dari segi diskriminasi. Kita bisa berikan sesuatu benda, tetapi ada alasan yang akurat. Yang bermasalahnya ketika dia tidak punya kemampuan, tapi diberikan keistimewaan. Nah, ini dikatakan diskriminasi. Memperlakukan orang yang berbeda pada status yang sama. Nah, itu yang tidak bisa. Jadi dengan kedekatan itu tidak secara automatically dia mendapat keistimewaan yang luar biasa dalam berbagai hal. Ada keistimewaan dalam konteks yang personality, ada keistimewaan dalam konteks kinerja. Nah, tadi kalau kita mau memutus mata rantai itu, berikan kita, yaitu transparansi proporsional terhadap peran dan status. Jadi tidak ada peran dan status itu tidak bisa diukur selama kita mau memberikan ukuran yang objektif. Jadi kalau dia memiliki kemampuan bagus, kita harus akui dia punya, dan itu memberikan reward gitu. Tapi kalau dia tidak punya kemampuan, kita harus berikan dia punishment biar dia punya upaya untuk lebih bagus. Jadi sebenarnya tidak begitu sulit betul untuk memutus mata rantai itu selama kita punya kerangka penilaian yang objektif. Tapi kalau kita masuk ke ranah subjektif, maka tidak ada yang tidak misinterpretasi. Itu yang saya takutkan. Oke, terima kasih. Semoga jawaban-jawaban tadi sudah mampu memuaskan para penanya ya. Dan ini masih banyak sebenarnya pertanyaan yang diajukan, tapi karena durasi kita terpaksa nih harus menampung dulu, dan mungkin nanti bisa ada seri lanjutan ya, Pak Sahrul, Mas Ranggi, dan Mas Jaka. Gitu. Dan oke, sebelum saya tutup, ini saya beri kesempatan dulu untuk para narasumber kita untuk memberikan closing statement. Singkat saja Pak, masing-masing. Saya mulai dari Pak Ranggi. Silakan Pak Ranggi. Oke, peran media dalam meredam isu sosial sangat strategis. Ya, media harus memperhatikan aspek ide, individu, interest, dan institusi, ya, sehingga menghasilkan sebuah dampak yang objektif di tengah-tengah masyarakat. Saya rasa itu. Terima kasih. Siap, Mas Jaka. Oke, media massa jangan menggunakan pendekatan cara lama, bad news is good news, karena good news is good news. Dengan cara seperti itu, saya yakin diskriminasi akan menjadi hilang di kita, dan masyarakat semakin tercerdaskan bahwa perbedaan di Indonesia ini adalah sesuatu yang indah, bukan sesuatu yang buruk. Siap. Pak Sahrul. Iya, netralitas seorang pelaku media itu sangat menjadi indikator penentu terhadap biasnya informasi yang disampaikan. Maka oleh sebab itu berpeganglah kepada integritas tinggi sebagai kulit tinta yang membawa kemaslahatan bagi semua orang. Dan rasisme sangat berpotensi menghancurkan negara, maka kebinekaan kita mesti kita tegakkan demi kekuatan bersama. Berbeda-beda menjadi kekuatan bersama, bukan menjadi musuh bersama. Demikian. Oke, terima kasih atas closing statement dari para narasumber, dan mungkin saya akan menyimpulkan sedikit terkait dengan hasil diskusi kita hari ini. Dan di sini bisa disimpulkan bahwa upaya penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk merupakan tanggung jawab semua pihak, pemerintah beserta jajarannya, masyarakat, dan tentu saja media. Media memiliki peran yang sangat signifikan karena kemampuannya dalam membentuk konstruksi sosial masyarakat, di mana dengan kekuatan tersebut, media mampu mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang, membuka ruang ekspresi dan informasi yang sama bagi siapapun tanpa melihat apapun faktor yang melatar belakanginya, menjadi salah satu solusi yang bisa dilakukan media massa untuk menghapus praktek diskriminasi sosial dari muka bumi ini. Baik, terima kasih kepada para narasumber, dan saat ini mungkin kita akan melakukan foto bersama dulu sebelum kita closing. Ini biasa ritual wajib ya kalau kita lagi off air Sindo Gustu Kampus ke saat kita berkunjung, dan walaupun kita jauh tapi tetap saja kita bisa melakukan ritual ini. Kita foto bersama, kita take 6 kali. Mungkin teman-teman bisa mengaktifkan kameranya.
Untuk berfoto bersama kita take 6 kali karena ada 100 audiens di sini dan mungkin harus dibagi dalam 4 kali take, 6 kali take. Silakan untuk mengaktifkan kameranya teman-teman, dan saya kembali ingatkan mengenai kompetisi menulis hari ini. Teman-teman habis ini langsung bikin tulisan supaya nggak lupa juga, dan jangan lupa untuk mengirimkan ke email, dan mungkin emailnya nanti akan di-share ya dari pihak kampus. Nanti mungkin bisa kita pasang juga di pengumumannya di akun Sindonews dan juga akun dari Universitas Islam Riau mengenai pengirimannya. Dan tanggal terakhir untuk pengiriman tanggal 26 Juni dan akan diumumkan pada tanggal 30 Juni nanti. Jadi teman-teman segera untuk mengirimkan biar nggak lupa, mumpung masih anget. Teman-teman juga bisa selalu menyaksikan acara-acara ya dari sindonews.com, dan kita selalu update di IG Sindonews dan juga di Koran Sindo. Bagaimana teman-teman, apakah sudah siap ya di sini? Oke. Dan diskusi hari ini sangat menarik. Ternyata waktu 1,5 jam tidak cukup untuk menampung semua pertanyaan yang ada, dan mungkin tadi seperti saya sudah share, kita mungkin akan mengadakan seri selanjutan ya bersama Universitas Islam Riau. Oke, ramai sekali di sini. Saya sudah merasakan euforia teman-teman di Universitas Islam Riau ini mengikuti acara ini. Apakah sudah siap untuk berfoto bersama? Oke, mungkin kita minta waktu sebentar untuk ada masalah teknis di sini. Sudah siap? Ada nih. Oke, teman-teman bisa acungkan jempol, ibu jari. Wow, banyak sekali. Halo. Oke, 1, 2, 3. Oke, siap. Kemudian lagi, take lagi. Disuruh hitung ya. Oh, senang sekali saya melihat teman-teman di sini semangatnya. Terima kasih sudah bergabung. Oke, 1, 2, 3. Oke. Mungkin bisa melambaikan tangan untuk teks selanjutnya. 1, 2, 3. Halo. Halo. Oke, melambaikan tangan. Halo, apa kabar? Sehat-sehat semua. Dadah. Satu lagi. Ayo. 1, 2, 3. Lambaikan tangan. Halo. Senang sekali, seru banget ya. Oke, dan dengan berakhirnya foto bersama ini, berakhir pula program SGTC kita hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Universitas Islam Riau atas kerjasamanya yang sangat luar biasa hari ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber kita, Mas Jaka, Pak Ranggi, dan juga Pak Sahrul, dan terutama juga teman-teman mahasiswa yang telah bergabung, dan juga teman-teman yang menyaksikan IG Live YouTube ya, channel YouTube kami di sindonews.com. Semoga program ini bisa membawa manfaat bagi kita semua, dan sampai bertemu di program SGTC berikutnya. And stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.